Di segmen kedua kali ini yaitu informasi tentang DPR RI peduli korban Semeru. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi, Senin siang turut serta memberikan bantuan kepada korban bencana erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Bantuan ini diberikan secara langsung melalui Pemkab setempat yang akan didistribusikan kepada para korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana bantuan ini disalurkan, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Bambang Haryadi, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mbak Silvi, gimana kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, kita harus prihatin dan tetap harus semangat bekerja di tengah pandemi ini. Waspada yang harus kita lakukan ya, itu aja. Baik, Pak Bambang, terkait dengan adanya erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang sendiri, bagaimana keprihatinan dari Pak Bambang Haryadi atas adanya bencana erupsi Gunung Semeru kemarin? Ya, kita semua prihatin atas kejadian ini kan, tapi bagaimana itu pun kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan cobaan kepada saudara-saudara kita di Lumajang khususnya kan. Dan kita semua cukup terkaget-kaget karena erupsi ini ada terkesan cepat sekali gitu tanpa deteksi dini yang seharusnya bisa dilakukan sebelumnya gitu. Intinya kami semua mau prihatin dan semua bergotong royong untuk memberikan bantuan terhadap korban-korban yang terdampak di Lumajang. Korban yang menjadi korban dari terdampak erupsi Gunung Semeru sendiri. Gimana Mbak? Gimana? Soalnya agak putus. Halo? Ya, baik Pak Bambang, bisa disampaikan apa saja bantuan yang telah diberikan oleh anggota DPR RI terhadap korban terdampak dari erupsi Gunung Semeru sendiri? Ya, kami bersama mitra dan juga teman-teman anggota Komisi 7, saya selaku Wakil Ketua Komisi, menggalang ya kita menyisihkan sedikit penghasilan kita untuk saudara-saudara kita, untuk korban Semeru. Dan alhamdulillah seluruh anggota Komisi 7 tergerak hatinya dan semua menyisihkan, dan kita juga bermitra pun, mitra komisi, di situ ada PLN, ada Pertamina juga ikut menyumbangkan bantuan. Walaupun mereka sendiri dengan Kementerian BUMN sudah terlebih dahulu juga di awal mereka sudah memberikan bantuan-bantuan. Namun atas kerjasama yang baik antara seluruh anggota dan juga mitra, alhamdulillah kami dapat mengumpulkan dan bisa memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kami memberikan contohnya, kami tidak sepenuhnya membelikan sembako karena kita ada beberapa bantuan yang sudah numpuk di Lumajang. Kami berkoordinasi dengan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Ibu Indah, dan juga Satgas di sana. Misalnya kami apa aja yang dibutuhkan, ada mainan anak-anak, ada underwear untuk ibu-ibu, dan inilah selimut begitu-gitu. Jadi tidak ada apa namanya bantuan yang menumpuk atau hanya satu jenis. Jadi kita bantuan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Itu. Berdasarkan dari adanya asesmen, apa saja yang paling dibutuhkan oleh para korban saat ini? Ya, kami setelah melihat interaksi langsung dengan korban di beberapa titik, kemarin kami datang ke penampungan korban yang di daerah Pasirian, di salah satu sekolah menengah pertama. Kami berdiskusi dengan beberapa korban, dan korban-korban itu sekarang ya intinya bagaimana pemulihan moral, penyemangat lah, ntar ke depan mereka harus hidup normal kembali di tengah cobaan yang mereka hadapi saat ini. Terutama bagi anak-anak kecil. Kami kemarin melihat mereka dengan senang, mereka bisa
bisa apa namanya, bermain, ini gitulah. Kita hibur kan. Jadi mereka bisa masak-masakan, bercandaan, karena yang paling terasa adalah anak-anak kecil begitu ketika mereka biasa merasakan hidup di tengah keluarga yang keluarganya mereka sekarang harus berkumpul di dalam satu hamparan kelas sekolah menengah pertama, beberapa keluarga. Mereka, ya saya cukup prihatin lah, sangat prihatin dengan kondisi itu. Intinya kita menyemangati bagaimana khusus yang dewasa yang tidak memiliki rumah atau yang kehilangan keluarganya, moralnya kita berikan semangat untuk bisa kembali hidup normal. Baik. Selanjutnya Pak Bambang, sebagai wakil rakyat dengan Dapil Lumajang Jember, bagaimana pandangan Bapak untuk langkah berikutnya bagi warga yang selama ini tinggal di zona rawan terdampak dari erupsi Gunung Semeru? Ya ini sebenarnya adalah satu PR besar untuk kita, untuk khususnya pemerintah Kabupaten Lumajang. Kami kemarin melewati Kali Pancing cukup kaget juga ketika kami masih melihat banyak orang menambang pasir. Padahal itu jalur kali itu adalah sungai aliran untuk lahar itu sendiri. Nah, ini yang harus kita benar-benar kita lakukan edukasi yang kuat karena bagaimanapun jangan sampai kejadian semacam ini bisa terulang kembali dan bisa memakan korban gitu. Apalagi ini masih baru gitu loh. Gitu. Jadi harapan saya terhadap terkait dengan target ke depan adalah pertama adalah penyediaan ini aja, penyediaan hunian sementara. Karena bagaimanapun kalau korban ditaruh di penampungan, semisal kan sekarang posisinya ada di SMP, di sekolah-sekolah kan sebentar lagi mereka akan melakukan sekolah lagi. Untung sekarang masih libur gitu kan. Nah, untuk ke depan kan kita harus siapkan dengan cepat sembari menunggu rumah yang akan disiapkan pemerintah untuk bagi masyarakat yang terdampak tersebut. Intinya dibuat dulu relokasi hunian sementara. Kemudian Pak Bambang, mengingat kondisi saat ini yang masih kerap terjadi erupsi susulan di sana, meski dalam skala kecil, apa himbauan dari Bapak Bambang Haryadi sendiri? Ya kita harus mempererat penjagaan ataupun ini karena bagaimanapun kan kondisi seperti ini ada juga teman-teman atau masyarakat yang kadang masih kepikiran dengan tempatnya, mereka masih balik kan. Bahkan Betul. kemarin juga kita berdiskusi kecil dengan sebagian masyarakat yang di lokasi pengungsian, saya tanya, jika seandainya ntar sudah diberikan rumah oleh pemerintah, apakah masih mau balik ke ini? Ya kita balik lagi Pak. Nah ini hal-hal semacam itu akan jadi permasalahan besar kalau kita nggak dari dini sudah kita lakukan edukasi bahwa lokasi yang mereka tempatin saat ini yang sudah tertutup oleh abu vulkanik itu sudah tidak layak dan memang zona-zona itu sudah menjadi zona-zona yang bukan zona layak hunian gitu loh dan memang harus ditinggalkan gitu. Dan alhamdulillah pemerintah pusat, presiden dan juga ini sedang mengupayakan penyiapan rumah hunian untuk warga terdampak ini gitu lah. Dan itu akan menggunakan tanah dan akan dibangun oleh Kementerian PUPR berdasarkan informasi dari Ibu Wabub kan, dan juga akan menggunakan lahan dari perhutani gitu. Itu Mbak. Ini Pak Bambang, harapan ke depannya seperti apa yang bisa disampaikan dari Pak Bambang Haryadi selaku wakil rakyat yang ada di DPR RI? Harapan saya ke depan adalah kejadian ini minimal tidak boleh terulang kembali. Saya kemarin mengajak Badan Geologi kan. Badan Geologi adalah satu badan setingkat eselon 1 yang ada di Kementerian SDM. Saya akan meminta Kementerian SDM khususnya untuk lebih menguatkan peralatan minimal seperti Gunung Merapi gitu kan. Karena ternyata kemarin kita mendengar bahwa untuk Gunung Semeru dan Gunung Bromo dan ini itu masih satu UPT, ada 30
gunung tapi satu UPT, berbeda dengan Gunung Merapi, satu gunung satu UPT gitu loh. Jadi monitoringnya jauh lebih komprehensif gitu. Nah, kalau ini 30 gunung berdasarkan pemaparan dari uh, orang geologi kemarin yang kami ikut sertakan, karena bagaimanapun tanggung jawab terhadap Gunung Merapi, pengawasan Gunung Merapi ada di Badan Geologi. Dan Badan Geologi adalah salah satu badan setingkat eselon 1 di bawah Kementerian SDM. Makanya kami akan masa sidang yang akan datang, kami akan panggil Pak Menteri untuk bisa lebih menjelaskan. Kalau perlu kami akan dorong untuk ditambah anggarannya khusus untuk pemantauan Gunung Merapi, karena kita tidak ingin ke depan akan terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini. Minimal deteksi dini itu harus lebih kuat dan lebih akurat ke depannya. Baik. Selanjutnya ada lagi Pak Bambang yang mau disampaikan kepada para warga yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru sendiri. Semangatnya yang bisa disampaikan kepada warga seperti apa? Ya, harapan saya sebagai ini untuk warga masyarakat Lumajang, kami sangat mendoakan agar kita semua dikuatkan dan kita semua bergandengan tangan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak, dan khususnya kepada adik-adik yang masih anak-anak, bahkan kemarin ada yang masih bayi. Semoga kita semua akan pantau terus dari sisi kesehatan ataupun moralnya kan. Bagaimanapun psikologis itu akan sangat sangat besar sekali dampaknya terhadap jiwa anak-anak kecil tersebut, karena mereka belum pernah menghadapi kan, kecuali kalau yang sudah dewasa, mereka minimal sudah mengerti atau ini kan gitulah. Jadi kita semua akan memantau secara ekstra terhadap penanganan bencana ini, dan khususnya terhadap proses relokasi dan penguatan moral dan mental warga yang terdampak tersebut. Dan saya berterima kasih terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang dan Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang bergandengan tangan, yang bekerja luar biasa bergantian, antara satu dan satu ya, dan lainnya Pak Bupati dan Wakil Bupati bergantian menengok, memberikan support moral terhadap warganya yang terdampak, khususnya apalagi yang terdampak sangat parah sampai kehilangan nyawa atau dari keluarganya. Itu Mbak. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Bambang Haryadi selaku Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra dari DPR RI karena telah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami. Salam sehat selalu Pak Bambang, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sehat. Terima kasih.